60 orang tapi ya udah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Ustadz Ustazah hadir pada webinar kelas 10-3 pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar kelas 10-3 pada pagi hari ini. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Yang kami hormati Bapak Awaluddin Hidayat Ramli Inaku, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan selaku pembicara webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Nur Hidayah Sukoharjo. Yang kami hormati Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru Profesional selaku Ketua Program Pelaksana Proyek Penguatan Profil Pelajar Panca atau Pelimtrit Pendidikan selaku Wali kelas 10-3 pagi hari ini. Dan yang kami hormati para Ustadz Ustadzah dan Bapak Ibu Wali Murid SMA IT Nur Hidayah. Yang saya sayangi teman-teman pencari mutiara SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kelas 10-3 pagi hari ini. Di sini saya Wildan Asfarul Lutfi selaku Master of Ceremony atau MC yang akan mendampingi acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara webinar P5 yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Jejak Karbon. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu tilawah, acara ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara keempat yaitu inti webinar yang dipimpin oleh moderator, acara kelima yaitu doa penutup, acara keenam foto bersama, dan acara yang ketujuh yaitu penutup. Sebelum kita buka acara pagi hari ini, kami ada jargon nih buat webinar pagi hari ini. Kalau saya bilang siap mengurangi jejak karbon, teman-teman pada jawab, ya saya siap, gitu ya. Siap? Siap. Ya, saya Kita coba ya. Siap. Siap mengurangi jejak karbon? ya saya Ya, Ya, saya siap. Wah, masih kurang semangat tuh. Siap mengurangi jejak karbon? ya Ya, saya siap. Oh, Masya Allah, semangatnya udah kelihatan membara nih. Baik, langsung aja kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Acara kedua yaitu tilawah oleh Kakak Muhammad Abian Fairuzaki. Kepada Kakak Abian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydun nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Fakim wajhaka lidzinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allahi yawma idzin yasaddaun. Ma kafara fa alayhi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kakak Abian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kakak Raffi Arfarabani selaku Ketua Panitia Webinar pada pagi hari ini. Kepada Kakak Raffi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waludin Hidayat Ramliin aku, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kami dari SMA IT Nur Hidayah Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen. Yang saya hormati Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru Profesional sebagai Ketua Program Penyelenggara P5 Sesi Kedua. Dan yang saya hormati Ustadz Ridwan Bayu Dewantoro, Sarjana Pendidikan sebagai wali kelas kami dari 10.3. Nah, hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di webinar yang berjudul nanti kita cerita tentang zia karbon pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya selaku dari panitia webinar kampanye zia karbon 10.3 ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin yang telah datang ke acara ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Waludin Hidayat Ramliin aku sebagai pembicara pada acara kali ini, serta teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyelenggara acara webinar ini. Nah, tujuan kami apa sih membuat acara ini dan kenapa judulnya ngambil dari film? Nah, tujuan kami itu yaitu meningkatkan peduli terhadap lingkungan serta menambah wawasan tentang jejak karbon. Dan untuk judulnya karena unik dan ingin berbeda dari yang lain. Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar insya Allah berjalan dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya yang ada pada webinar kali ini. Akhir kata, jika ada kekurangan atau tidak puas pada acara kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Raffi Arfarabani yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru Profesional selaku Ketua Program Pelaksana P5 Tema 2. Kepada Ustadz Faisal dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kepada para panitia yang bekerja keras, pada seluruh putra-putra kami yang ada di kelas 10.3 di bawah bimbingan Ustadz Ridwan, kemudian ada Ustadz Raharjo, dan Ustadz fasilitator yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di dalam kegiatan hari ini. Terima kasih kami sampaikan penghormatan kami setinggi-tingginya kepada Bapak Awaludin Hidayat Ramliin aku selaku pembicara pada kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak sampun menyediakan waktunya, sudah menyediakan kesempatan untuk bisa berbagi bersama kami dan anak-anak kami. Agenda webinar hari ini adalah prakarsa perubahan dari murid atas kegelisahan tentang perubahan lingkungan yang begitu cepat. Panasnya sangat panas sekarang dan suhunya tidak menentu. Pengelolaan sampah yang kurang baik serta rencana perubahan ke depan agar kita bisa menjadi lebih baik. Begitu banyak jejak karbon yang ditinggalkan yang harusnya sudah menjadi perhatian bukan hanya pemerintah tapi kita-kita yang masih muda. Maka anak-anak ini, murid-murid kita melakukan suatu gerakan perubahan untuk memberikan edukasi dengan mengundang narasumber yang Masya Allah sangat kita nantikan ilmunya, sangat kita nantikan kebaikannya. Kami berharap hari ini acara yang diprakarsai anak-anak ini bisa bermanfaat untuk semuanya.
Sekali lagi, Bapak Ibu peserta yang hadir, kegiatan ini berasal dari anak, semuanya direncanakan oleh murid atas bimbingan fasilitator, dan kami bersyukur acara ini semoga tidak menjadi acara perdana yang diprakarsai oleh anak-anak sendiri, tetapi awal perubahan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang dibuat oleh Anda, disaksikan oleh semua, dan menebar manfaat dengan yang lebih luas. Kami memohon maaf apabila selama memandu acara nanti, selama berlangsungnya acara, banyak kesalahan yang diperbuat, banyak kelalaian yang mungkin tidak sengaja dilakukan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga acara ini bermanfaat, dan sekali lagi, yang terakhir, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga dunia lebih baik. Semoga kita bisa menjadi pengelola dunia yang membawa kepada kebaikan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Faisal Imam Prasetyo yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo atau yang mewakili. Kepada Kepala Sekolah SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo atau yang mewakili dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf berhubung Ustadz Ihsan belum bisa hadir, mungkin Ustadz Raharjo bisa mewakili untuk memberikan sambutan acara pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mohon maaf warahmatullahi saya wabarakatuh. menutup ini ya, soalnya ini rumah baru tidak kondusif kalau untuk buka video. Mohon maaf sih. Terima kasih kepada ini pembicara pada kesempatan kali ini, dan juga kepada para ustadzah semuanya, terutama nanti juga ini berarti kepada anak-anak semua. Mohon maaf, saya sebenarnya di sini lebih ingin mengikuti secara pasif saja, dalam artian ingin melihat bagaimana kehendak dari para siswa, begitu ya, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup, karena isu masalah lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, dan itu ketika itu tertanam sejak dari awal, itu nanti akan mempunyai sebuah kontribusi yang besar, ya. Nanti ketika mereka itu nanti sudah menjadi ya orang-orang yang beraktivitas lebih banyak lagi, dalam artian yang memegang policy, kebijakan, apalagi mungkin jadi pejabat di pemerintahan dan sebagainya, itu nanti akan punya kontribusi yang besar sekali ketika mereka itu sudah peduli dengan lingkungan. Yang ini yang sebenarnya saya ingin melihat perkembangan ini, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi titipan dari sekolah, begitu ya, untuk acara dari pagi hari ini, ya, karena memang dari awal memang kami bergabung karena cuman sebagai ingin menjadi pemirsa saja, gitu. Sehingga mohon maaf sekali apabila dalam sambutan ini mungkin tidak terlalu bisa mewakili dari SMA IT Nur Hidayah, cuman secara umum, secara harapan kami, nanti kegiatan ini benar-benar bisa memberikan sebuah inspirasi minimal lah, begitu ya, kepada para siswa, dan tentunya menjadi sebuah amal kebaikan dari pembicara yang mungkin itu akan menjadi amal jariah yang akan terus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebaikan, ganjaran, sampai nanti anak-anak ini punya hal-hal yang mungkin bisa kontribusi terhadap lingkungan hidup.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Raharjo yang telah mewakili Ustadz Ihsan selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Sebelum memasuki acara inti, silakan kepada para hadirin untuk bisa presensi dulu melalui link Google Formulir yang telah dibagikan oleh panitia melalui Google Formulir untuk mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu inti webinar yang dipimpin oleh Syaiful Islam Zuhdi selaku moderator. Kepada Syaiful Islam Zuhdi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wildan sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya, salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa dikumpulkan di acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Yang insya Allah dengan kita bersalawat kepadanya, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, hari ini izinkan kami memberikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang, nanti kita cerita tentang jejak karbon. Materi ini terlihat sangat menarik karena akhir-akhir ini cuacanya sangat tidak menentu, sangat panas sekali. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih lanjut tentang apa itu jejak karbon, apa sih manfaatnya, atau jejak karbon itu positif atau negatif bagi masyarakat maupun dari kita sendiri. Yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yang ahli di bidangnya tentunya, Bapak Awaludin Hidayat Ramli Inaku, SKM, MKL. Tapi sebelum saya memberikan waktunya kepada beliau, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae tentang beliau. Baiklah, beliau bernama Awaludin Hidayat Ramli Inaku, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan. Lalu beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1990 di Maliana. Sekarang beliau bekerja menjadi dosen di Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Lalu beliau beralamat rumah di Permata Depok Regensi, Depok, Jawa Barat. Beliau memiliki riwayat pendidikan, diantaranya menyelesaikan S1 di Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan jurusan Kesehatan Lingkungan, lalu menyelesaikan S2 di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan Kesehatan Lingkungan, dan sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Lingkungan. Selain itu, beliau ini juga aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya menjadi anggota EHSA atau Environmental Health Safety Association, dan menjadi anggota di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau yang biasa disingkat IAKMI. Baiklah, itu saja kurikulum kita yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari pembicara kita. Langsung saja saya berikan waktunya kepada Bapak Awaludin Hidayat Ramli Inaku. Untuk Bapak Awaludin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga salawat kita selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang dimana hari ini kita merupakan orang-orang yang juga berperan di dalam meninggikan
ilmu kita sama-sama di dalam webinar pada pagi hari ini. Yang sebelumnya terima kasih Mas Saiful ya yang sudah menjadi moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi dulu suara saya masuk ya, Mas Faisal, Mas Saiful. Ya, masuk. Baik, terima kasih sebelumnya kepada keluarga besar SMA Islam Terpadu ya. Terima kasih telah mengundang saya sebagai pembicara dan terkhusus kepada Pak Ihsan Fauzi selaku Kepala Sekolah dan yang jajarannya tentunya kepada Pak Faisal Imam Prasetyo juga yang sudah memberikan sambutan dan juga kepada seluruh fasilitator, kepada guru, Ustadz dan Ustazah yang hari ini juga ikut hadir bersama kita di sini, juga kepada seluruh orang tua siswa yang juga ikut sama-sama, dan pastinya kepada siswa-siswa yang walaupun baru banget ya libur Lebaran selesai, puasa hari ini sudah join di Zoom, apalagi untuk membahas tentang masalah karbon ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak sudah hadir sama-sama di webinar tentang karbon ya. Baik, hari ini itu saya diberikan amanah oleh panitia siswa untuk memberikan materi tentang karbon. Ketika saya baca tornya, Masya Allah ya, bagus banget topiknya, topik tentang karbon. Jadi kalau saya melihat karbon itu memang di sini teman-teman panitia mintanya sangat spesifik karena sudah ke karbonnya. Biasa kalau di webinar lain mungkin lebih kepada secara umum, jadi emisi saja gitu. Dan hari ini itu bahasnya adalah karbon dan itu tentu sudah spesifik ya teman-teman adik-adik siswa dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik, saya izin untuk men-share screen terlebih dahulu. Baik, apakah terlihat Mas Saiful? Sudah terlihat, Pak? Baik, adik-adik siswa, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan tadi sudah ada beberapa pembahasan, bukan pembahasan mungkin ya, ada sedikit-sedikit menyinggung tentang masalah panas, ya kemudian kalau background-nya teman-teman siswa itu Mas Saiful ada juga background tentang, di background-nya itu udah tentang sampah, tumpukan sampah, TPA dan lain-lain, itu jelas memang merupakan salah satu penyebab karena banyaknya karbon yang kita hasilkan ya. Jadi di sini kenapa bisa nanti topiknya ke arah karbon, tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu sumbernya itu dan penyebabnya itu alurnya dari mana dulu gitu. Karena kalau kita lihat adik-adik siswa tidak mungkin karbon itu serta-merta udah bisa bikin yang namanya pemanasan gitu ya. Pemanasan, kita bahasnya pemanasan dulu ya. Temperatur kita di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali itu meningkat, tidak mungkin karbon tiba-tiba langsung, oh saya menghasilkan karbon, oh langsung nih tiba-tiba panas otomatis, tidak seperti itu. Jadi ada step by step-nya yang memang karbon itu berkontribusi di dalamnya. Ya, jadi kalau Pak Awal ingin bahasanya itu spill dulu ya. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu di-spill dulu nih Pak, kira-kira poin-poinnya apa saja sih yang akan kita dengar dari Pak Awal hari ini ya. Jadi kalau untuk yang akan kita bahas itu adalah bagaimana pemanasan itu terjadi ya, pemanasan itu terjadi. Kalau bahasa dunia itu adanya namanya pemanasan global atau namanya global warming ya. Global warming itu kenapa bisa terjadi, kok bisa? Mungkin teman-teman di sini ada kurikulum sekarang mungkin sudah menjelaskan tentang global warming itu apa ya. Tapi di sini Pak Awal untuk coba mengulangi kembali kira-kira apa itu global warming, apa itu gas rumah kaca, apa itu efek rumah kaca, bagaimana karbon itu ada, kemudian jenis-jenis emisi itu apa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau dilihat dari topik kita adalah jejak karbon, jejak kita di bumi,
ada 3 gambar yang Pak Awal tampilkan di sini, ada tentang industrial ya, sebelah kiri itu ada industri, kemudian yang di tengah adalah transportasi, dan terakhir adalah pembakaran yang terjadi di TPA, teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi perlu kita pahami bahwasanya 3 unsur ini merupakan unsur terbesar penghasil emisi, salah satunya adalah unsur karbonnya. Jadi karbon itu merupakan salah satu jenis emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita diskusi di luaran sana dengan teman-teman di sekolah lain, ketika ada diskusi, ditanya, "Kamu tahu nggak karbon itu bagian dari apa?" Karbon itu adalah bagian daripada gas emisi, seperti itu. Emisi itu apa? Emisi itu adalah bahan polutan yang merusak lingkungan dan juga mempengaruhi kesehatan manusia, seperti itu. Jadi karbon adalah salah satu unsur daripada gas emisi. Sehingga saya sangat suka dengan teman-teman, dari SMA Islam Terpadu ini ya, SMA IT apa, mohon maaf sebentar. Saya ngecek jaringan dulu ya Mas Sep. Iya, saya ngecek jaringan saya dulu sebentar. Sebentar. Baik. Oke. Oke, terima kasih, SMA IT Nur Hidayah ya. Jadi saya suka karena langsung spesifik gitu, saya langsung disodorkan Pak Awal pokoknya dilihat dari TOR itu ngebahasnya adalah karbon. Oh Masya Allah ya, karena memang langsung karbon, bukan metana, bukan gas-gas lainnya, tapi langsung benar-benar merujuk ke karbon. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama untuk efisiensi waktu, kita tahu bahwasanya penghasil karbon setelah diskusi G20 kemarin, teman-teman lihat kemarin tentang ekonomi ya, di situ juga pemerintah membahas tentang bagaimana memperjualbelikan karbon, tapi itu mungkin udah di step yang lain, itu masalah pencegahan karbon saja. Tetapi ketika kita berbicara tentang konsumsi karbon ya, Indonesia itu menduduki menghasilkan sebesar 1,7% data penghasil emisi karbon di dunia ya, di mana yang penghasil pertama kali itu adalah China sebesar 30,6% gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari persentase-persentase, kenapa Pak Awal mengambil data dulu, karena memang jelas sebelum kita tahu sebenarnya apa sih urgensi daripada kita meminimalisir karbon ya. Bahasanya adalah meminimalisir ya, tidak bisa langsung menghilangkan tiba-tiba karbon itu. Karena sebenarnya karbon juga kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi 1,7% itu lumayan besar ya, ketika kita mengakumulasinya dengan seluruh total penduduk negara Indonesia ya. Jadi itu kalau kita anggap saja berapa sekian ribu penduduk Indonesia, maka 1,7% itu sudah cukup banyak orang-orang yang menghasilkan karbon, baik itu dari aspek industrialisasi, kemudian transportasi, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain ya. Mas Syaful bisa menotis saya kalau misalkan terlalu cepat ya. Tidak perlu sungkan. Oh, baik. Baik. Iya. Oke, jadi sebelum kita tahu karbon itu sebenarnya posisinya ada di mana, adik-adik siswa semua dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tahu dulu hubungan antara karbon dengan pemanasan global, atau yang kita sebut secara dunia itu adalah global warming ya. Jadi pemanasan global itu kalau kita lihat di sini secara definitif, mohon maaf ini kursornya harus digeser sebentar ya. Baik. Global warming itu adalah naiknya suhu atmosfer yang lebih mohon maaf, yang melonjak lebih dari suhu bumi rata-rata yang normal, seperti itu. Mohon maaf ya Pak Awal, ini kayaknya kebanyakan makan kue kering ya. Adik-adik baru habis lebaran di sini, jadi akhirnya serak. Jadi kebanyakan minum soda, kebanyakan makan kue kering dan lain sebagainya, sehingga ini tenggorokan sudah tidak bisa dikondisikan, tapi mohon maaf. Jadi peningkatan suhu yang meningkat secara signifikan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita suhu normal itu berkisar
kurang lebih 20-an ya. Kalau misalkan sekarang sudah lebih dari 30, 32 bahkan itu kalau kemarin BMKG mengatakan kita itu sudah berada di posisi 32 sampai 35 derajat Celcius. Itu sudah sangat panas dan itu kalau kita mendefinisikan di pemanasan global itu adalah suhu yang sudah panas di luar daripada suhu normal biasanya. Ya. Ketika teman-teman di sini ada Mas Syaiful, ada Mas Raffi menanyakan tentang kok bisa sih Pak Awal kalau misalkan sudah pernah dijelaskan mungkin sama ibu guru di kelas atau Bapak Ustadz dan Ustazah, ya, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kenapa bisa suhu itu meningkat dengan sangat signifikan, begitu. Kita lanjutkan ke PPT berikutnya. Jadi sebelum kita tahu dulu bahwasanya ada pemanasan global, pemanasan itu tentunya dipengaruhi pertama kali oleh suhu matahari yang masuk ke dalam bumi, seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat ada lapisan-lapisan seperti ini, teman-teman yang di bagian IA, ya ilmu alam, yang sains, itu suhu bumi itu ya kurang lebih seperti ini yang mendapatkan tangkapan dari yang mendapatkan pancaran dari matahari, yang kemudian terperangkap di lapisan yang pertama yaitu troposfer. Nah, yang kita ketahui bahwasanya seluruh aktivitas kita ya itu semua berada di lapisan yang pertama, gitu. Baik itu industri, apapun yang kita lakukan, baik itu yang bersifat membuang karbon, non karbon, dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas kita itu berada di lapisan yang pertama. Nah, ketika matahari memantulkan cahaya ke bumi, maka sebenarnya ketika tidak ada ketika tidak ada aktivitas apapun, itu bisa kembali ke lapisan yang lain ataupun pergi dari bumi. Ya, karena kenapa? Karena ada yang namanya keseimbangan daripada oksigen yang ada dari bumi. Cuma permasalahan kita hari ini itu, ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu semua, itu oksigen yang dihasilkan oleh baik itu tumbuhan, ya, melalui proses fotosintesis dan lain sebagainya, itu tidak cukup banyak menghalau gas-gas yang bisa menjadikan gas ini atau cahaya matahari suhu ini keluar dari bumi, seperti itu. Ya. Sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa gas itu ikut terperangkap di dalam troposfer, karena itu oksigen yang kita hirup dari tumbuhan dan sebagainya itu tidak cukup banyak, gitu ya, sehingga akhirnya terperangkaplah di sini. Kemudian ada pertanyaan susulan mungkin, Pak Awal, ya udah kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa bikin sampai suhu atau emisi ataupun panas itu bisa lebih dari yang normal yang Pak Awal sampaikan barusan? Ya, berikutnya adalah gas rumah kaca, ya. Jadi kalau slide sebelumnya itu di sini itu ada industri dan lain-lain, bukan cuma masalah industri ya teman-teman sekalian, tetapi gas-gas yang dihasilkan itu yang bikin sampai kita itu tidak cukup banyak oksigen yang bisa dihasilkan. Karena gas-gas rumah kaca inilah yang menjadi penyebab sehingga oksigen itu terikat, teman-teman. Begitu ya. Pak Awal apa aja sih Pak Awal? Sebenarnya ada CO2, ya, ada CH4, ada metan, ada nitrogen, ada juga gas-gas lainnya yang akhirnya membuat suhu kita panas, oksigen tidak ada atau sedikit, ya sudah akhirnya kita itu sebenarnya bukan cuma masalah panas ya adik-adik sekalian atau Bapak Ibu guru, tetapi lebih parahnya lagi adalah udah suhu panas juga ternyata yang kita hirup juga itu nggak sehat gitu, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan cuma menganggap teman-teman, aduh panas banget nih gitu. Misalkan di Jawa mana ini panas gitu, di Jakarta panas, tapi selain panas, kalau keluar rumah aja itu yang kita hirup itu semua adalah masalah emisi karbon gitu. Jadi panas-panasnya itu bukan cuma panas seger ya, kan ada tuh kalau misalkan di tempat-tempat seperti Puncak lah, atau tempat-tempat di Bandung yang bagian kabupatennya lah, itu panasnya itu panas sehat gitu. Panas sehat itu artinya suhunya meningkat, tetapi oksigennya banyak. Tapi kalau di kota-kota besar seperti kita ini, udah panasnya tinggi, ya suhunya tinggi, juga kita menghirup yang namanya gas emisi. Salah satunya adalah karbon, seperti itu. Ya, jadi itulah yang membahayakan lingkungan dan juga kesehatan. Sebentar ya.
Saya ngecek chargernya dulu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah definisi dari karbon. Ya, di dalam konteks karbon, gas-gas emisi yang memiliki kandungan karbon dioksida tinggi, gas inilah yang dihasilkan dari pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Jadi kalau ditanyakan permisalan, misalnya itu adalah gas LPG, ada pembakaran bensin, ada solar, dan juga ada industri, dan juga transportasi yang dihasilkan oleh kita semua. Seperti itu. Nah, karbon dioksida itu adalah atom karbon yang ditambahkan 2 atom oksigen membentuk sekitar 0,04% dari atmosfer bumi karena pembakaran dari bahan bakar fosil. Nah, jadi kalau kita melihat emisi karbon, ya, emisi karbon seperti Paul bilang tadi, bahwasanya ada yang namanya emisi gas rumah kaca atau gas rumah kaca itu sendiri. Jadi salah satunya adalah karbon. Nah, ketika kita membahas jejak karbon, berarti jejak kita meninggalkan karbon. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwasanya gas karbon dan kemudian jejak kita di bumi. Kalau begitu ditornya ya yang disampaikan ke Pak Awal. Jadi bahwasanya apapun yang kita keluarkan, segala aktivitas yang kita lakukan, seperti tadi juga di video sebelumnya ada yang membahas tentang masalah sampah. Kira-kira Pak Awal kalau hubungan sampah dengan karbon dan juga jejak karbon itu apa gitu? Kalau secara simpelnya pengen Pak Awal spill di sini. Kalau sampah itu tentu kalau yang namanya organik itu akan menghasilkan gas metan. Ya teman-teman sudah tahu ya. Kemarin ada kasus di mana tiba-tiba ada yang mau membersihkan septic tank, kemudian akhirnya septic tanknya itu meledak ketika dia pengen ngetes nih, oh septic tanknya udah bersih atau enggak ya gitu. Kemudian dimasukinlah api di dalamnya ya buat ngecek. Ternyata meledak di situ. Ya. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwasanya sebenarnya jejak gas atau jejak gas metan ataupun emisi ataupun karbon itu memang di sekitaran kita gitu. Bahkan apa yang kita keluarkan, seperti kita buang air besar itu aja berarti kita adalah salah satu manusia yang sudah menghasilkan gas metan emisi gitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya udah kurang-kuranginnya buang air besar, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita mengurangi berapa banyak intensitas kita harus ke toilet, itu tidak. Tapi kalau kita ingin pahami bahwasanya karbon itu aja atau emisi itu udah dimulainya dari situ ya. Adik-adik semuanya ya. Kemudian intensitas karbon. Jadi intensitas karbon dari sektor energi ya. Kalau misalkan simpelnya adalah Pak Awal yang saya pahami itu yang namanya karbon itu adanya dari transportasi, betul, dari transportasi juga ada. Pak Awal ada tuh dari industri, tapi industri yang seperti apa dulu? Industri yang memang bekerja di dalam bidang yang mengeluarkan karbon seperti pembakaran. Itu pembakaran tentu menggunakan karbon. Kemudian juga hasil-hasil pembakaran itu menghasilkan karbon. Kemudian posisi kita sebenarnya di tahun ini itu bagaimana? Bukan di tahun ini sebenarnya, data sebelumnya itu sampai ke tahun 2020. Di mana data 2020 itu sesuai kesepakatan G20, itu kita sudah melebihi dari nilai standar yang diperkenankan, yaitu batasnya adalah 60 saja. Ya. Dari tahun 1990, mungkin adik-adik belum lahir ya. 1990 itu mungkin industri transportasi tidak sebanyak saat ini. Akhirnya di tahun 2020 itu meningkat dan melebihi dari ketentuan yaitu 60,12. Pak Ol pengen tanya dulu nih ke moderator sebentar. Mas Syefur kemarin mudik naik apa? Naik mobil Pak Awal. Naik mobil. Berarti mobil menghasilkan gas karbon. Menghasilkan emisi, begitu ya? Iya, betul. Ya, jadi akhirnya Mas Syefur juga merupakan salah satu kontributor di angka ini. Gitu. Akhirnya teman-teman di sini kemarin mudik sama ayah ibu, kemudian naik mobil semuanya gitu kan. Oh ya Pak Awal, apakah bisa kita naik sepeda? Masa iya kita mau mudik naik sepeda sih Pak Awal? Ya nggak mungkin juga. Gitu. Tapi caranya adalah bagaimana di dalam satu mobil itu kita efisiensikan sehingga orang di satu mobil itu penuh dan tidak ada lagi orang lain yang pakai mobil yang lain. Mungkin Mas Syeful bapaknya bawa mobil, ternyata masih bisa ajak di situ orang lain, ternyata yang lain juga pada bawa mobil, padahal tujuannya sama. Akhirnya kan menghasilkan gas emisi yang lebih banyak, gitu ya. Kemudian next, kita lihat di sektor emisi karbon di bagian energian tadi, ya.
kalau kita melihat dari sini, mungkin warnanya cukup jelas di sana atau tidak, Pak Awal bantu lihat kan. Yang paling kecil itu adalah sektor pertanian sebesar 1% saja di sini, teman-teman adik-adik siswa dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk penghasil emisi karbon, yang paling kecil itu 1% ada di sektor pertanian, kemudian yang berikutnya disusul oleh sektor industri sebesar 27%, jadi ke kiri ya, kita lihatnya ke kiri, 27%, kemudian sektor bangunan hanya 14% saja, dan kemudian saingannya apa nih, kok bisa ada 27 sama-sama, itu adalah sektor transportasi. Jadi transportasi dengan industri itu kurang lebih sama, 27% beban kepada lingkungan. Kemudian disusul dengan sektor ketenaga listrikan luar biasa ya, sebesar 35%. Ya, dan terakhir adalah 5% sektor terkait energi lainnya. Ya, seperti itu. Pak Awal, kemarin saya dengar nih kayaknya kita disuruh untuk beralih dari transportasi transportasi pribadi ke transportasi publik. Itu yang dulu ya. Kita diminta untuk naik angkot, naik semua transportasi umum. Nah, sekarang itu ternyata Pak Awal di tahun 2022, 2023 sekarang kita diminta untuk ganti nih mobilnya menjadi mobil listrik, Pak Awal. Gitu. Apakah itu juga cukup berkontribusi terhadap penurunan? Jelas berkontribusi. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi persentase tertinggi itu adalah ya juga transportasi, teman-teman. Begitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini tanya, Pak Awal, kalau industri bagaimana cara meminimalisirnya? Nah, kalau industri itu kemarin waktu di conference yang dulu di Bali, yang dihadiri oleh beberapa negara, ya, itu mereka sepakat untuk seperti tadi Pak Awal sampaikan di awal, ada yang namanya jual beli karbon, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu udah ada yang namanya ranah dari pemerintah untuk mengurangi di sektor industri. Tetapi kita di bagian mana Pak Awal kalau ingin berkontribusi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama di transportasi, kemudian sektor terkait energi lainnya, dan lain sebagainya. Itu apa aja Pak Awal? Nanti coba Pak Awal jelaskan. Contohnya. Next. Nah, sumber emisi, ternyata kalau tadi kita lihat emisi ketenaga listrikan, contoh yang paling pertama tadi adalah 35%. Ya, kalau kita baca di sini adalah seperti ketenaga listrikan yang bersumber dari batu bara, ya. Kemudian tenaga listrik kita kan masih manual ya, begitu. Jadi segala macam apa yang kita gunakan itu baik itu listrik, kemudian ada juga yang namanya kita pakai secara tidak langsung kita pakai AC, ada freonnya dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu yang penghasil juga gas emisi, ya. Dan didominasi oleh bahan bakar fosil sebesar 82%, dengan batu bara penyumbang pangsa tertinggi adalah 63%. Jadi kita itu sebenarnya di mana-mana kita masih menggunakan yang namanya karbon gitu ya untuk aktivitas sehari-hari gitu. Jadi kalau di kelistrikan pun lebih parah lagi ya, kita masih menggunakan itu semua. Ya walaupun nanti hasil akhirnya adalah yang non karbon, misalkan mungkin produksinya. Jadi misalkan saya full pakai kemeja, saya full pakai sepatu, ya. Kemudian juga Raffi sama pakai kacamata, Raffi pakai apa gitu. Ya semua yang kita gunakan itu adalah semua itu diasali dari perusahaan-perusahaan yang membuat semua ini, baju, headset, handphone dan lain sebagainya. Tetapi perlu dipahami bahwasanya sebelum menjadi sebuah barang ini, maka tentu menggunakan daya energi yang tinggi. Seperti itu. Nah, disitulah akhirnya menggunakan karbon sebagai bahan utamanya. Gitu ya. Next. Nanti bisa disela aja ya Mas Evo kalau waktunya sudah selesai. Takutnya Pak Awal bablas lupa ya. Ya, baik. Kemudian ada sektor transportasi di sini, teman-teman. Ya. Jadi kalau di sektor transportasi itu kita melihat bahwasannya sangat tinggi adalah di sini penyumbangnya tadi Paul sampaikan 27%, ada emisi yang tidak langsung 0,04 sama emisi langsung 27,39%. Ya. Ini adalah penghasil CO2 tertinggi ya. Setelah tadi yang Paul sebutkan sebagai sumbernya industri. Ya. Emisi langsung dan emisi tidak langsung. Ya. Kalau kita mendefinisikan ini, Paul kalau langsung itu gimana sih definisinya Paul? Emisi langsung itu adalah emisi-emisi yang langsung dikeluarkan oleh manusia itu, ya, ya. Dan dia itu bersifat sebagai emisi-emisi yang buatan. Jadi seperti transportasi umum, ya, emisi yang bersumber dari
energi yang lain-lain, itu adalah emisi langsung yang dapat dirasakan. Kalau emisi tidak langsung itu bagaimana, Pak Awal? Emisi tidak langsung itu sebenarnya adalah emisi-emisi yang bersumber dari hal-hal yang kita tidak sadari sebenarnya penggunaannya. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, oh ada nih, saya sudah menggunakan misalkan pemanas di mana di rumah gitu, tetapi tidak langsung yang namanya itu tidak langsung keluar ke lingkungan dan juga tidak langsung tiba-tiba kita rasakan saat itu gitu. Jadi itu merupakan kategori emisi yang tidak langsung atau tidak langsung kita dapat rasakan. Kemudian berikutnya adik-adik siswa dan Bapak Ibu sekalian, ada sektor bangunan yang juga tadi kecil hanya sebesar 3,8%, ya. Jadi sektor bangunan itu adalah segala macam aktivitas nih. Kalau misalkan tiba-tiba di jalan kemarin mudik, Pak, saya ngelihat itu ada pembangunan jalan tol tuh di sebelah gitu kan. Kira-kira dia berkontribusi tidak ya untuk pemanasan global? Jadi secara teori memang dia sangat kecil. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak menghasilkan aktivitas-aktivitas di situ. Ya, mungkin pada saat pembangunan itu tidak banyak aktivitas, teman-teman. Tetapi bahan-bahan yang digunakan itu sebelumnya sudah diproduksi di tempat lain, yang itu akhirnya banyak jejak karbonnya, gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya sebab akibatnya ini ada yang secara bisa kita lihat secara langsung, ada yang bisa kita bilang ini kayaknya tidak langsung deh gitu emisinya. Seperti tadi ada yang emisi langsung, ada yang emisi tidak langsung. Kalau kita jalan-jalan juga ngelihat ada pembangunan ya mungkin tidak ada emisi di situ. Karena mereka kayak mengambil bahan bangunannya dari mana, kemudian mereka susun, kemudian mereka kayak menggunakan eskapatornya pun mungkin eskapator yang kecil, ya mungkin karbon langsung ada di situ, yaitu dari olinya dan lain sebagainya. Tapi kalau keseluruhan mungkin tidak terlihat di situ, tetapi produksi semua bahan-bahannya itu ada dari situ. Gitu. Seperti contoh tadi di video yang awal-awal diputar itu ya, katanya, kenapa sih bisa kok kita makan doang menghasilkan karbon gitu ya? Ya iya, makannya tidak ada karbonnya, tetapi prosesnya ada gitu. Jadi jatuhnya adalah emisi yang tidak langsung seperti itu. Nah, ini adalah sumber energi sektor industri ya. Ya, seluruh industri itu sudah menghasilkan yang namanya karbon gitu. Makanya di beberapa industri yang sempat Pak Awal datangi dan juga pelajari, bahwasanya sekarang mereka lebih mengedepankan kepada green industry ya. Mas Saiful dan teman-teman semua di sini ya, mereka sekarang diminta untuk green industry. Apa sih definisi green industry itu, Pak Awal? Jadi green industry itu adalah kita menggunakan karbon ataupun emisi, tetapi kita juga banyak membuat lahan terbuka hijau. Kita juga banyak menanam pohon di sekitar area industri, ya. Dan kemudian itu bertujuan untuk menangkap gas-gas karbon yang dihasilkan. Itu kalau untuk di lingkungannya. Kemudian Pak Awal, ada tuh kalau saya lihat ternyata ada yang bilang kalau industri itu bisa ya, ternyata asapnya itu dibikin steril dan juga tidak mencemari. Iya, ada juga. Gitu. Jadi ada beberapa industri yang sudah melakukan teknologi penyaringan bahan polusi di udara. Jadi mereka punya teknologi di mana karbon itu ditekan, ya polusi karbon itu ditekan sehingga unsur karbonnya itu hilang dan ketika nanti dialirkan ke udara itu sudah menjadi udara yang polusi yang bersih gitu. Kok bisa bersih sih Pak Awal? Pertanyaannya yaitu karena karbonnya sudah dihilangkan ketika di dalam proses pengolahan bahan polusi seperti itu. Ya, jadi di dalam sektor industri ada hal-hal yang begitu yang disarankan oleh pemerintah untuk terus digaungkan di beberapa industri, yaitu green industry dan juga pengolahan limbah ataupun gas di proses industri itu sendiri. Nah, ini adalah pertanian, ya. Jadi emisi dari pertanian tidak termasuk energi, ya. Jadi ada yang namanya sisa tanaman, fermentasi enterik, kotoran ternak dan lain-lain itu. Kotoran ternak kan kita tahu ya ada karbonnya 14% di sini katanya. Ya, ada pembuatan 11%, 35% dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca dan juga nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami bisa didiskusikan sama Pak Awal. Oke. Nah, dampak karbon yang paling signifikan yang dirasakan itu adalah tiba-tiba
Raffi dan adik-adik siswa di sini pulang-pulang dari mudik tiba-tiba radang, gitu ya. Tiba-tiba Saiful juga pulang-pulang dari ini tiba-tiba kok langsung flu, gitu ya. Yang kita pahami bahwasanya karbon dan juga gas itu lebih dekat kepada kita di bagian mempengaruhi sistem pernafasan kita. Jadi kalau Pak Awal ambil di beberapa poster oleh World Health Organization atau WHO, bahwasanya 7 miliar kematian, ya 7 juta air pollution the silent killer itu penyebabnya dampaknya adalah kepada stroke, kepada serangan jantung, dan juga kepada kanker paru-paru, begitu ya. Jadi ada 3 hal yang lebih besar yang dapat mengakibatkan dampak kesehatan bagi manusia. Berikutnya, kalau kita melihat di sini persentasenya banyak ya. Jadi ada persentase negara-negara yang tadi berhubungan dengan slide yang pertama, penghasil emisi terbesar. Ya, sementara sih memang Cina dan juga India ya penghasil emisi terbesar. Kalau kita melihat generalisasi emisi ya, bukan karbon dulu. Kalau karbon kita kan cuma 1,7% tadi ya, begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan emisi itu kita masih menduduki peringkat antara 2 dan 3. Kita ini ganti-ganti aja mendapati posisi terbaik ya. Gitu ya. Bukan berusaha untuk mendapatkan posisi terbawah. Tetapi kita itu kalau bukan setelah India, kita setelah Cina. Setelah India, setelah Cina gitu. Jadi cuma posisinya cuma antara 2 dan 3 aja. Kalau untuk saat ini sementara kita di posisi ketiga lagi nih gitu. Ya, jadi nanti besok-besok semoga kita bisa menurunkan angka gas emisi atau karbon sehingga kita bisa turun ke paling nggak ke 4, 5, berubah dari posisi bertahan ya. Kalau kita bertanding itu kita ini posisi bertahan terus nih untuk gas emisinya. Next, untuk dampak karbon bagi tanah dan air. Jadi kalau misalkan teman-teman siswa di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, hubungan antara pencemaran dengan lingkungan itu udah sangat erat ya. Kita tidak bisa kayak, oh emang bisa secara langsung gitu, enggak. Seperti contoh sampah yang dibuang ke sungai aja itu udah langsung tiba-tiba karbonnya itu pecah gitu ya. Mungkin di SMA sudah belajar tentang karbon yang pecah, atau misalkan plastik-plastik atau organik-organik yang dibuang ke sungai tiba-tiba dia berbaur dengan air, kemudian tidak memberikan oksigen buat biota-biota di sungai atau di laut. Seperti inilah di sebelah kiri saya, sebelah kiri layar kita teman-teman semua. Ya, kemudian pembakaran ya. Di sini tanah juga menjadi hitam ya. Ketika kita membakar, kalau kita membakarnya di tempat lain, tidak ada tempat yang bisa untuk pembakaran sebenarnya. Tapi yang paling sering digunakan oleh orang lain itu adalah membakar di tanah dan lain sebagainya. Ya, ini akhirnya berdampak kepada yang namanya kesehatan tanah seperti itu ya. Tanah pun itu berlapis-lapis ya, adik-adik sekalian. Jadi kalau kita melihat bahwasanya, oh ternyata kalau separah itu dia akan berada di line yang paling atas dulu. Kemudian makin lama makin merembet ke bawah, ya seperti itu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba teman-teman di sini punya nih, misalkan bapak atau ibunya atau saudara sepupunya itu punya rumah baru, kemudian mau ambil air dari dalam tanah pakai sumur bor gitu ya bahasanya ya. Ternyata pas digali, di udah kedalaman 2 meter, ternyata masih bau besi gitu. Ya, ada 2 penyebabnya. Bisa itu besinya memang benar-benar dari dalam tanah itu sendiri karena dihasilkan, atau bisa aja besi itu karena pencemaran-pencemaran yang terjadi di sekitar rumah Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian gitu. Bahkan di Jakarta sendiri ketika Pak Awa dan teman-teman dosen itu melakukan riset di bagian Jakarta Utara itu di dekat pantai itu sudah sebagian besar air bersihnya sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi rata-rata mereka membeli air bersih. Jadi udah pakai air minum isi ulang. Gitu. Kemudian di Jakarta Barat juga ternyata ketika digali sumur bornya ternyata warnanya udah jadi hitam pekat ya. Ada yang warna kuning. Kenapa? Karena setelah didata ternyata banyak industri yang bekerja di sekitar area situ. Pak Awal kok bisa gitu loh. Pertanyaannya kok bisa industrinya di sana, kemudian kita gali sumur bornya di sini. Ya karena sistemnya adalah hulu ke hilir teman-teman adik-adik siswa. Ya. Jadi ketika industrinya ada di sana, ya memang di sana. Tetapi ketika dia itu masih dalam satu tapak ya, jadi kita bahasanya adalah satu tanah sama kita ya,
pasti apapun yang dia buang ke sana itu akan merembet ke kita. Gitu. Pernah juga kan kalau misalkan teman-teman juga di rumah mau bikin septic tank, kalau waktu itu rumah baru kan nggak bisa septic tank itu terlalu dekat-dekat dengan sumber air bersih kan. Kenapa? Karena nanti bakteri-bakteri dari feces kita ya itu akan mempengaruhi sumber air bersih kita karena sistemnya adalah hulu dan hilir gitu. Jadi semakin tinggi posisi dari pencemaran kita, kemudian kita posisinya di bawah itu akan semakin mudah bahan pencemar itu sistemnya ke bawah gitu. Ya, jadi makanya kenapa gambar ini adalah gambar dari atas ke bawah karena memang sistem daripada pencemaran itu dia turun dari atas dan ke bawah gitu. Kemudian solusi dari apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kemarin ada tuh program-program yang bisa kita lakukan nanti ya. Jadi di sekolah-sekolah di sini juga itu yang namanya sudah bekerja sama dengan lingkungan hidup untuk melakukan penanaman pohon. Kalau ditanya sama siswa-siswa PAWAL emang berkontribusi apa sih penanam pohon itu untuk pencegahan gas emisi atau karbon? Karena ya seperti yang Pak Awal sampaikan di awal tadi, ya Pak Awal sampaikan di awal, double ya. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa menanam pohon itu adalah membantu kita menghasilkan oksigen lebih banyak. Tadi bahasa di awal tadi kan saya sampaikan bahwa yang bikin gas rumah kaca itu tetap menetap di kita ataupun gas-gas rumah kaca itu tidak pergi keluar dari atmosfer kita atau dia tertahan di stratosfer yang di bagian paling dekat dengan kita itu gara-gara oksigen itu tidak cukup banyak untuk menghalau untuk bertanding dengan emisi gitu loh bahasanya. Jadi tidak cukup untuk bertanding. Ya. Sehingga kalau misalkan kita menanam lebih banyak pohon, maka tentu terjadilah yang namanya fotosintesis lebih besar, kemudian oksigen dihasilkan lebih besar, kemudian akhirnya polusi itu akan kalah dengan yang namanya oksigen gitu. Oksigen bisa 5 kali, emisinya cuma 1 kali dikeluarkan. Oksigennya 10 kali, emisinya mungkin lebih banyak ya udah 10 kali. Yang bikin kota-kota besar itu sulit untuk menghilangkan emisi di lingkungan itu adalah karena udah nggak ada yang namanya pohon ataupun green di dekat wilayah kita, teman-teman. Ya. Kalau di sana kira-kira program ruang terbuka hijau ada nggak, Syaiful, di sekolah atau di wilayah sana? Sempat ada program kerja dari OSIS Pak Awal, namanya Adwiyata. Gitu. Baik. Begitu ya. Jadi memang ya saat ini yang menjadi perhatian kita adalah program menanam pohon yang banyak gitu ya. Atau ruang terbuka hijau seperti itu. Ya, ruang terbuka hijau. Kemudian yang kedua adalah berjalan kaki ya. Suara Pak Paul masih masuk nggak, Saiful? Masih Pak, aman. Oh, masih baik. Sebentar. Baik. Berjalan kaki jangan juga ya tiba-tiba habis dari acara ini, ya udah deh saya berjalan kaki nih dari rumah ke sekolah yang jaraknya sampai 5 kilo saya jalan kaki gitu. Tidak juga ya teman-teman. Jadi perlu dipahami berjalan kaki dan bersepeda itu merupakan salah satu hal yang memang baik untuk kita lakukan. Kenapa? Selain untuk kesehatan juga baik untuk lingkungan. Tetapi kalau kita melihat saat ini yang paling enak kita lakukan itu sebenarnya menggunakan transportasi publik aja untuk sementara. Ya, kenapa? Karena berjalan kaki dan bersepeda itu kita juga nanti akan terperangkap dengan yang namanya gas emisi di lingkungan. Gitu. Kecuali mungkin berjalan kakinya tidak jauh dan durasinya itu tidak lama. Sehingga kalaupun kita terpapar dengan bahan pencemar udara di lingkungan, kita tidak terlalu banyak terpapar atau apalagi kalau misalnya kita menggunakan masker atau menggunakan APD gitu ya. Bersepeda juga sama, bersepeda juga pakai masker ya, apalagi kalau misalkan teman-teman sudah menemukan yang namanya masker khusus menghalau gas. Gitu ya. Kalau masker-masker yang biasanya ini kan cuma masker-masker untuk partikel ya. Adik-adik siswa atau Syaiful. Jadi bukan masker untuk gas. Ya, jadi mungkin tiba-tiba di online ngelihat, oh ini ada masker gas nih, kayaknya yang kemarin Pak Awal omongin di webinar. Ya silakan dibeli karena memang antara masker gas dengan masker partikel itu beda. Kalau gas itu tetap akan masuk walaupun kita pakai masker-masker yang dijual bebas sekarang. Ya. Walaupun mungkin ya mengurangi sedikit, tetapi tidak untuk mengurangi lebih banyak, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah
transportasi, hemat energi, dan zero waste. Ya, menggunakan transportasi umum. Ya, kalau memang transportasi umumnya itu mencakupi tempat teman-teman sendiri, misalkan teman-teman mau ke kota, ada transportasi umumnya, pakai transportasi umumnya. Ya, kemudian hemat energi ya. Jadi seperti sekarang mungkin di rumah ada yang pakai lampu, ya udah pakai lampu karena memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak digunakan tidak perlu. Kenapa? Karena ada hasil daripada pembakaran di situ juga. Gitu ya. Kita menggunakan listrik itu artinya kemarin pernah ikutan nggak yang 1 jam mematikan listrik sedunia? 30 atau 60 menit ya. Ya, yang berbareng-bareng di seluruh dunia gitu. Bahkan di Jakarta sendiri kemarin memang benar-benar mati di bagian Jakarta pusatnya. Gitu. Karena dari hasil daripada kita menyalakan atau mematikan listrik itu adalah ada cara kerja energi di situ gitu. Ya. Jadi di tempat sana di PLN yang kita sebut PLN atau penghasil energi itu mereka bekerja ketika kita menyalakan energi di sana bekerja. Begitu. Ya. Ketika kita mematikan berarti tidak ada kerja di sumber energi di sana. Jadi kalau kita mematikan dari rumah, pengaruhnya ke sana, gitu ya. Jangan kita anggap, ya Allah, awal lampu cuma 5 watt doang kok. Ya iya, kalau 5 watt satu rumah ya. Kalau semua rumah menyalakan, berarti kan bebannya di penghasil energinya, gitu, di penghasil listriknya. Yaitu yang kita sebut sekarang PLN, gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah zero waste. Paul, hubungannya apa sih zero waste? Yang teman-teman tahu kan tadi ada yang Paul sampaikan gas metan. Gas metan itu dihasilkan oleh sampah-sampah yang kita buang. Ya, sudah dicanangkan bahwasanya ada yang namanya mengganti plastik menjadi goodie bag, ya. Plastik itu teman-teman lihat itu karbonnya tinggi banget, teman-teman. Ya. Ya, apalagi dia plastik bukan yang green aja itu masih ada. Apalagi yang bukan yang plastik green. Kan biasanya kalau di swalayan teman-teman baca tuh plastiknya kan ada logo. Ini plastik yang ramah lingkungan, lihat ya. Nah, kalau ramah lingkungan itu bukan berarti di situ nggak ada pencemar, tetap ada, cuma mungkin ketika dibuang ke lingkungan dia akan lebih cepat untuk menyatu dengan lingkungan. Sedangkan kalau yang tidak ramah lingkungan plastiknya itu akan lebih lama diolah di lingkungan gitu. Ada teorinya yang mengatakan kalau plastik itu sendiri itu bisa sampai 300 tahun sendiri dia untuk bisa diolah. Nanti coba teman-teman deh. Misalkan di sini alumni SMA pengen bikin kenang-kenangan ya. Coba tulis namanya, cita-citanya apa semuanya itu di dalam plastik. Plastiknya dikubur di belakang sekolah gitu. Ya. Coba kita kalau umur panjang kita cek lagi itu setelah 10 tahun kita udah kuliah, kita udah kerja, yuk kita balik ke sekolah lagi yuk, kita gali lagi di tempat yang kemarin ada nggak ya gitu. Ya ternyata benar ada gitu. Yang kemarin pernah kan ada dengar kabar bahwa Indomie yang dari tahun 95 itu ada di laut. Gitu ya. Ya, ada kemasan-kemasan plastik yang pemerhati lingkungan itu kumpulkan di laut, ternyata ya ini ternyata kan desain ini tuh desain makanan yang di 95. Oh, ini ternyata tahun expire-nya ada yang 2005 gitu. Berarti kurang lebih sudah ada 12 tahun sendiri dia itu terombang-ambing di lautan gitu. Ya. Jadi itu sangat susah untuk menyatu dengan lingkungan, teman-teman. Maka kita namanya canangkan zero waste. Jadi ada yang bisa digunakan kembali, silakan bisa digunakan kembali. Ya, selama itu aman ya. Paul bilang selama itu aman. Jadi ketika ada yang bisa digunakan kembali dan dia aman, silakan digunakan kembali. Contoh misalkan air mineral. Pak Awal, saya mau pakai dong botol air mineral kedua ketiga kali ya, nggak kayak gitu juga, teman-teman ya. Air mineral itu hanya bisa dipakai digunakan diminum sekali, ya sudah tidak bisa digunakan kembali botolnya karena botolnya itu cuma didesain untuk sekali penggunaan saja, gitu ya. Ya, bagaimana caranya untuk meminimalisir sehingga zero waste dan tidak menghasilkan karbon? Ya sudah si plastik ini jangan dibuang, tetapi dikasih ke orang-orang yang bisa mengolah kembali menjadi bahan yang lain. Misalkan baju-baju kita, kalau misalkan dilihat di iklan di TV, bahwasanya dari plastik atau sampah plastik itu bisa menjadi baju, sepatu dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Next. Nah, kalau di teman-teman SMA pasti selalu berbicara dengan regulasi. Ada nggak sih Pak Awal aturan-aturan dari pemerintah yang bikin kita ini sebenarnya aman-aman aja di Indonesia gitu loh, gitu. Ya,
Yang pertama adalah tentang Bapedal, jadi peraturan daerah tentang pedoman teknis pengendalian pencemaran udara yang tidak bergerak. Jadi kemarin kalau di sini ya di Jakarta ada yang udah dibilang ganjil genap untuk mengurai kemacetan dan juga menjaga polusi udara. Kemudian ada juga diminta untuk menggunakan transportasi umum, ya. Kemudian dibuatkan jalur sepeda, ya. Kemudian dibikin ruang terbuka hijau, ya. Kemudian diminta untuk tidak mengkonsumsi plastik. Artinya kalau kesualayan sekarang, Paul kurang tahu di wilayah Jawa sudah atau tidak, jadi sudah diwajibkan untuk membawa kantung belanja sendiri, gitu ya, walaupun belum rata, gitu. Kemudian dilarang buang sampah sembarangan, itu sudah tertera di peraturan daerah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya peraturan-peraturan itu sudah ada dari dulu dan selalu diperbarui. Seperti sekarang disarankan untuk menggunakan transportasi listrik seperti mobil-mobil diganti mobil listrik, udah dijual motor-motor listrik, ya. Kemarin kalau di aplikasi belanja, coba buka aplikasi belanja itunya. Misalkan contoh GrabFood, GoFood, itu biasanya di bagian bawah itu teman-teman diminta untuk menggunakan kemasan yang green. Coba lihat, diklik. Saya mau pesan kopi, tahu-tahu dia nawarinnya ada plastik yang ramah lingkungan dijual 1.500 gitu. Nah, bahkan di tempat-tempat pembelanjaan seperti itu sudah diatur bahwasanya tidak bisa menggunakan plastik, tetapi plastik yang tinggi polusi, tetapi menggunakan plastik ramah lingkungan. Dan seterusnya teman-teman kalau mau lihat di sini ada juga peraturan tentang Kepmen LH tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Baku mutu itu adalah standar ya standar. Tadi seperti G20 contohnya emisi itu tidak bisa lebih dari 60, ternyata Indonesia melebihi di tahun 2020 itu melebihi 60 yaitu 60,21 atau 12. Itu berarti sudah melebihi dari baku mutu dunia di G20. Seperti itu ya. Jadi ada standar-standar peraturan pemerintah yang bisa adik-adik siswa baca di sini. Seperti itu ya. Kemudian manfaatnya apa saja? Paul mengambil dari kata data Insight Center yang mengatakan bahwasannya solusi yang kita ambil tadi seperti menghemat energi, ya, mematikan energi yang tidak kita gunakan, kemudian zero waste, ya, kemudian menggunakan transportasi umum, kemudian juga kita menanam pohon, ya, dan lain sebagainya. Itu dampaknya adalah peningkatan kualitas udara dan tanah, pemenuhan ketersediaan air bersih. Kenapa air bersih? Karena tadi yang Paul sampaikan di slide yang masalah pencemaran tanah dan air, ya, karbon itu semua aktivitasnya itu akan mempengaruhi yang namanya tanah dan air yang ada di bawahnya, seperti itu. Ya, kemudian peralihan teknologi yang rendah karbon, seperti yang Paul bilang tadi, kalau misalkan mengganti mobil yang biasa menjadi mobil yang pakai solar bensin menjadi mobil listrik, itu akan mengalihkan ke teknologi yang rendah karbon, kemudian juga menggunakan barang-barang tidak sesering mungkin, itu juga bisa menekan karbon, kemudian menggunakan transportasi umum, itu juga menekan tingkat karbon. Kemudian peningkatan penerimaan fiskal, itu adalah masalah pendapatan negara, kemudian keseimbangan neraca pembayaran, dan juga pengurangan tingkat kemacetan dan kecelakaan, adik-adik sekalian. Ya. Kalau di bagian peningkatan fiskal dan juga neraca pembayaran itu mungkin udah ranah ekonomi dan bisnis. Jadi ada yang namanya tadi jual beli karbon di negara-negara, gitu ya. Baik, ini adalah referensi yang Paul ambil di beberapa handbook yang dikeluarkan oleh WHO, oleh Zero Lifestyle Jejak Karbon, ada juga dari Menkes 2002 tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan, ada Kemenkes juga, dan lain sebagainya. Nanti kita sharing-sharing referensinya ya. Baik, terima kasih Mas Syeful, sudah cukup ya. Paul takutnya kelewat, kurang lebihnya mohon maaf kepada seluruh siswa. Kalau misalkan ada diskusi silakan melalui Mas Syeful saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal sudah menyampaikan materinya yang sangat berguna ini. Baiklah teman-teman, itu dia manfaat lalu apa sih jejak karbon, solusinya, lalu banyak-banyak tadi yang sudah kita bahas. Untuk menambah pemahaman kita pada hari ini, biar lebih paham lagi nih, kami akan buka sesi diskusi
bisa melalui mic nanti untuk raise hand bagi yang ingin, lalu bisa menulis lewat chat di bawah. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf Pak Awal, ini ada pertanyaan. Iya. Baik, pertanyaannya, apakah soal emisi karbon ini menjadi penyebab utama rencana pemerintahan memberhentikan PLTU berbahan bahan bakar batu bara pada tahun 2050? Lalu alternatif energi apa yang digunakan sebagai pengganti batu bara? Mohon penjelasannya Pak Awal. Baik, terima kasih Mas Saiful sudah membantu membacakannya. Juga terima kasih ke Pak Abdul Hofir yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan pengganti energi ya. Jadi kalau simpelnya untuk batu bara ya. Jadi ada di siswa dan Bapak Ibu sekalian, jadi saat ini untuk sementara untuk pengganti batu bara itu kita bisa menggunakan yang namanya yang tadi gas metan ya, yang biasanya dibuang langsung ke lingkungan tetapi diolah kemudian bisa digunakan kembali untuk pembakaran seperti itu. Dan juga ada beberapa seperti menggunakan tenaga surya ya, kemudian ada yang menggunakan menggunakan debit air untuk menghasilkan energi. Jadi jika kita lihat dari beberapa alternatif yang diberikan oleh pemerintah, banyak cara ya. Jadi dari aspek air, udara, dan tanah itu banyak banget yang bisa mengganti penggunaan batu bara tersebut seperti itu. Jadi alternatif di 2050 yang pasti selain mengganti batu bara dengan cara-cara yang lain ya, karena kan yang menjadi penekanan, mohon maaf, jadi saat ini kita itu kalau kita ambil satu contoh, kita bisa menggunakan alternatif pengganti batu bara dengan bahan bakar yang lain ya, atau untuk bahan bakunya itu bisa dari hal-hal yang kita anggap bermasalah sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini program ada beberapa wilayah di Jakarta, di Bantar Gebang sendiri ketika kami visit ke sana, yang awalnya dia menggunakan batu bara di industri, akhirnya dia sudah bekerja sama dengan TPA untuk mendapatkan energinya langsung daripada masalah sampah yang menumpuk di TPA di Bekasi atau Bantar Gebang itu sendiri. Ya, jadi pembakaran dan lain sebagainya itu sudah menggunakan bahan utamanya adalah dari sampah itu. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan itu bisa menggunakan yang namanya tenaga dengan menggunakan debit air seperti yang dilakukan di Belanda. Cuma kalau untuk di Indonesia sendiri, Pak Abdul Hofir, target 2050 itu tentunya perlahan seperti itu. Jadi coba untuk mereka menggunakan regulasi terlebih dahulu, gitu aturannya apakah bisa atau tidak. Kemudian yang menjadi permasalahan itu kadang-kala tidak cukup banyak energi yang bisa bahan baku, bukan energi ya. Jadi mohon maaf, jadi tidak banyak bahan baku yang bisa diperoleh dari hal-hal semacam itu yang saya sebutkan tadi. Sehingga memang batu bara itu adalah salah satu bahan yang sangat cepat diperoleh dan juga sangat melimpah, akhirnya lebih mudah dan tidak perlu menunggu seperti misalkan menunggu dari tempat A, alternatif B, alternatif C gitu. Jadi regulasinya itu masih sampai saat ini masih didiskusikan dan masih diatur sehingga nanti bisa saling berkolaborasi antara bahan baku energi yang di tipe A dan juga di tipe yang lain seperti itu Pak Abdul dan Mas Saiful. Jadi masih sampai saat ini banyak di studi-studi juga di penelitian kami berusaha seperti ada yang mengambil bahan bakar itu dari produksi kemarin itu dari padi, skam padi, ada juga menghasilkan energi dari skam padi. Ya, jadi pembakaran itu tidak serta-merta digunakan dengan bahan baku batu bara, tapi bisa dengan alternatif seperti itu. Mungkin itu Mas Syafri. Baik, itu dia pertanyaannya Pak Abdul Hofir. Baiklah, lanjut. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Misalnya ingin bertanya langsung juga tidak apa-apa, nanti bisa raise hand. Atau lewat chat juga bisa. Silahkan yang ingin bertanya.
Oh ya, teman-teman, eh, saya ingatkan sekali lagi untuk hadirin yang menghadiri webinar ini bisa presensi dulu di Google Form yang sudah dicantumkan oleh panitia di chat untuk mendapatkan electronic certificate. Terima kasih. Baik, Pak Awal, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, untuk protokol Kyoto dalam pengaruh jejak karbon itu ada, Pak. Terima kasih. Dari nggak ada namanya. Mohon maaf, tentang apa, Prof? Apa? Protokol Tentang Kyoto ya? iya, untuk protokol Kyoto dalam pengaruh jejak karbon. Oke, baik. Jadi protokol Kyoto itu sebenarnya adalah nama ya. Ya, jadi protokol Kyoto itu sebenarnya nama program. Jadi sebenarnya intinya adalah protokol Kyoto itu tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh beberapa negara ya seperti Uni Eropa, ada juga Rusia, gitu ya. Jadi mereka menggunakan program ini sebagai salah satunya untuk mengurangi gas efek rumah kaca. Jadi seperti yang Pak Awal sampaikan tadi, protokol Kyoto itu kurang lebih sama dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara lain sebelum adanya protokol ini. Jadi ya salah satunya adalah seperti penggunaan transportasi publik, ya kemudian menanam pohon 1000 pohon gitu dan program-program lainnya. Jadi kemarin saja pada saat kita lihat data, ya kalau Pak Awal sempat ingat datanya itu kurang lebih kalau untuk protokol Kyoto ini teman-teman dari negara-negara lain itu sudah menurunkan persentase gas emisinya. Gitu. Jadi beberapa program-program untuk menurunkan gas emisi ini seperti Rusia itu kurang lebih ada 6%, gitu. Jadi 6% minus, jadi mengurangi 6% daripada emisi yang dibuang ke lingkungan, gitu ya. Jadi protokol Kyoto itu kalau didefinisikan adalah salah satu definisi program yang dikeluarkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga, gitu. Jadi emisi gas rumah kaca itu yang tadi Pak Awal sampaikan, Mas Agung. Jadi gas rumah kaca itu seperti tadi gas metan, kemudian karbon dioksida, ada karbon juga, ada gas timbal dan lain sebagainya. Jadi yang digunakan oleh protokol Kyoto itu adalah program-program untuk mengurangi gas-gas tersebut, tapi secara mendunia ya. Jadi yang berkontribusi itu ada Rusia, ada Indonesia, ada US, ada negara-negara yang memang fokus atau concern ke bidang penurunan gas emisi. Seperti itu, Mas Agung. Baik, itu dia jawabannya. Mas Agung, sudah terjawab berarti? Oke. Baik, Pak, mumpung belum ada yang nanya, saya pribadi izin nanya, jejak karbon itu sebenarnya bisa dihitung secara manual nggak sih, Pak? Tadi kan Oh iya, sempat ada betul. data-datanya. Betul-betul. Menghitung jejak karbon itu ada di website kita kemarin juga sama kayak Mas Saiful ya. Pengen tahu nih kira-kira cara menghitung jejak karbon itu bagaimana gitu. Jadi kalau Pak Awal bisa referensikan bahwasannya ada rumus yang digunakan ya. Contoh ya, jadi mungkin bisa Pak Awal bantu share screen ya. Karena secara matematis sebentar. Ya, Pak, silakan. Pak Awal izin stop video dulu, takutnya itu ya, nge-freeze laptopnya, maaf.
Baik, izin share screen di sini. Sebentar. Ada dari jurnal yang pernah dilakukan oleh teman-teman di Undip, ya kemarin sempat didiskusikan juga cara menghitung jejak karbonnya. Mungkin bisa by case ya, Mas Syaiful ya. Jadi biar kita sama paham kira-kira bagaimana sih cara menghitungnya yang baik gitu ya. Sebentar zoom. Ada. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Yang kita ganti yang via langsung PDF aja ya sebentar. Baik. Jadi kalau kita ngelihat di sini ya, jadi kan di sini topiknya adalah kajian jejak karbon dari aktivitas kampus di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ya, yang dilakukan oleh peneliti Septian, Endro, dan Pertiwi. Jadi mungkin nanti Mas Evo dan teman-teman di kelas 10 melakukan kajian jejak karbon dari aktivitas SMA ya, SMA dari lokasi Mas Evo. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita baca sama-sama, ini kita seperti kuliah. Jadi mohon maaf, jadi Pak Awal langsung pakai jurnal aja, biar bisa bagaimana memasukkan item-item ya ketika melakukan perhitungan. Baik, perhitungan jejak karbon di sini kita tahu dulu ya, penentuan rumus itu mungkin total dari seluruh siswa yang ada di sekolah ya. Ya, total dari seluruh siswa student di sana itu berapa orang. Kalau di sini saja, kalau kita lihat lokasinya tadi, mohon maaf Pak balik ke atas, kampus di FT Universitas Negeri Semarang, itu jumlah dosennya ada 98 sendiri, stafnya ada 64, dan mahasiswa ada 40, gitu ya. Kurang lebih ini kita bisa lihat, ya sekitaran 200-an lah ya, Mas Eful, orang-orangnya. Kemudian ini adalah persamaan untuk pendugaan jejak karbon dapat ditulis dengan persamaan DA kali FE. Ya, DA adalah data aktivitas, yaitu data aktivitas manusia yang menghasilkan emisi. Kemudian FE adalah faktor emisi yang menunjukkan besarnya emisinya. Jadi faktor-faktor apa saja yang kira-kira menghasilkan besarnya emisi. Mungkin kita langsung ngelihat aja di bawah ya, hasilnya saja kita lihat. Sebentar, sampah organik. Ya. Di sini semua tergantung daripada apa yang kita keluarkan, Mas Eful, ya, Mas Wildan, dan Mas Raffi, dan teman-teman SMA. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira secara matematis, misalkan contoh sampah ya, di bawah udah ada sampah, sebentar. Kita lihat sampah tadi mana ya, nih. Nih, total saya highlight dulu ya, biar kelihatan. Nih, total jejak karbon dari aktivitas penggunaan kertas tidak perlu dikali dengan nilai GWP karena faktor emisi sudah dalam satuan kilogram CO2 minus EQ per kilogram kertas. Jadi perhitungannya itu sudah ada melalui perhitungan. Kayaknya mungkin Wildan, aduh Pak, ini apa ini lagi ya? Gitu. Ini apa gitu? Mungkin secara garis besar, penghitungan jejak karbon itu sebenarnya secara teknis dia sistemnya matematis ya Mas Syaful ya. Jadi kalau misalkan mau lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi. Intinya kalau di hasilnya teman-teman di sini, ya coba kita lihat, sepeda motor itu menghasilkan jejak karbon kilogram CO2 itu sebesar 9.252 sekian, ya untuk sepeda, untuk mobil. Untuk sepeda motor, teman-teman dosen yang menggunakan dosen, siswa, dan lain-lain itu sebesar 1.542, dan terakhir adalah 771,082. Ini persentase jejak karbon untuk transportasinya.
Kemudian kalau untuk penggunaan LPG, ternyata aktivitas-aktivitas teman-teman di sana, di kios 1, kios 2, kios 3 jurusan PKK, mungkin kalau di sekolahnya Saiful, itu ada kantin yang menggunakan gas LPG, kemudian juga misalkan ada apa, di OSIS juga dia punya kompor di sana buat kegiatan-kegiatan dan lain-lain, di laboratorium mungkin. Jadi itu juga bisa dihitung dengan rumus yang ada di sini, seperti itu. Jadi mungkin next time kita bisa diskusi lagi ya untuk perhitungan jejak karbon. Jadi harus tahu dulu sebenarnya kira-kira yang dikeluarkan oleh siswa-siswa di SMA-nya Will dan Saiful dan Raffi di situ apa saja. Kemudian baru kita bisa memasukkannya di dalam rumus-rumus yang sudah ditentukan oleh rumus dari penghitungan jejak karbon. Seperti itu ya. Seperti contohnya adalah emisi sama dengan DA dikali FE, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih Jadi atas lumayan ya. jawabannya. Ya. Perhitungan jejak karbonnya itu memang luar biasa karena secara detail kita harus paham dulu kira-kira kita ngeluarin. Tapi untuk yang lingkup kecil mungkin Saiful dan teman-teman bisa memulainya dari lingkup yang kecil dulu di rumah ya. Mungkin di rumah itu bisa dilihat, oh gas LPG ini segini, nanti kita hitung pakai rumus ini. Kemudian, oh saya menggunakan energi, misalkan lampu, oh segini. Kemudian, oh saya menggunakan listrik segini. Gitu. Itu mungkin lingkupnya lebih kecil. Tetapi kalau lingkup yang lebih besar, mungkin aktivitas emisinya juga banyak dan mungkin berbeda-beda. Jadi harus dihitung tiap-tiap itemnya. Karena mempunyai nilai yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, saya langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Ibu Susiana, izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara untuk mengetahui plastik seperti apa yang ramah lingkungan, lalu apa ciri-cirinya, serta berapa lama plastik ramah lingkungan ini bisa terurai? Baik, terima kasih sebelumnya ke Ibu ya, Mutmainnah Judi Uluan. Terima kasih. Jadi kalau untuk mengetahui apakah kemasan ya plastik itu ramah lingkungan atau tidak, biasanya itu sekarang industri itu sudah memasangkan tanda atau logo di dalam plastik yang ada ya atau yang diperjualbelikan atau digunakan. Jadi ada logonya di situ plastik ramah lingkungan, biasanya di pojok kanan bawah biasanya. Kalau dia berbentuk plastik ya, gitu. Nah, kemudian kira-kira kalau dilihat perbedaan pertanyaannya, oke, berapa lama plastik ramah lingkungan ini bisa terurai? Baik, plastik ramah lingkungan itu bisa terurai itu paling tidak lebih cepat dibanding yang plastik yang tidak ramah lingkungan. Kalau yang tidak ramah lingkungan, yang Paul bilang sampai bisa 300 tahun atau 200 tahun ya. Kalau untuk ramah lingkungan sendiri, kalau setelah sesuai penelitian yang ada, itu tidak lebih daripada 6 bulan sebenarnya terurainya. Ya, tidak lebih lama dari 6 bulan atau tidak lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena di penelitian-penelitian kemarin secara mikroskopis di dalam tanah, jadi Paul pernah lihat penelitian sebelumnya, itu mereka melihat hancurnya plastik ramah lingkungan itu bisa sangat cepat. Kenapa? Karena unsurnya itu yang lebih sedikit karbonnya, seperti itu. Ini Ibu Susiana ya, mohon maaf. Jadi lebih sedikit karbonnya, dan kemudian plastik yang digunakan juga bukan plastik yang tinggi bahan kimia, sehingga mikroba yang di dalam tanah itu bisa mengurainya lebih cepat, begitu. Ataupun kalau dibuang bukan dibuang, kita tidak minta untuk dibuang ke laut ya, tetapi ketika nanti pun terbuang di laut secara tidak sengaja, maka biota-biota di laut juga akan lebih cepat untuk menguraikannya. Kenapa? Karena unsur kimianya lebih sedikit dibanding dengan plastik yang tidak ramah lingkungan. Kalau yang tidak ramah lingkungan karena karbonnya tinggi, bahan kimianya tinggi, kemudian melalui proses kimia yang sangat tinggi, sehingga mikroba ataupun bakteri yang di tanah ataupun di laut ataupun biota itu untuk memakannya itu juga itu seperti kayak tidak mau. Yang pertama tidak mau, atau yang kedua kalaupun dia mau makan plastik tersebut, maka itu akan membahayakan si biota laut tersebut, begitu. Ya, jadi kalau ramah lingkungan itu dia lebih ramah kepada lingkungan, dan juga kalaupun tertelan ataupun termakan oleh biota, dia akan masih tetap aman karena unsur kimianya yang sedikit. Jadi kita tidak bilang unsur kimia tidak ada sama sekali ya, Ibu Susiana. Jadi tapi sedikit menggunakan bahan kimia ataupun karbon yang ada di dalam plastik tersebut. Begitu. Kalau untuk tadi tandanya ada di kemasan plastik tersebut biasanya.
Tapi kalau ciri-ciri lain kalau ingin disentuh itu plastik yang ramah lingkungan itu dia lebih tipis ya. Dia lebih tipis bentuknya. Jadi tidak tebal dan berserat gitu, tapi dia tipis ya. Seperti itu ciri-cirinya. Dan yang paling mudah dikenali itu masalah logo tadi seperti itu. Demikian Mas Saiful. Baik, semoga jawaban tadi menjawab ya Ibu Susiana. Lanjut saja Pak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Mutmainnah. Mohon maaf, mau tanya Bapak, sebagian besar penghasil gas karbon adalah dari limbah rumah tangga. Program yang mendukung untuk mengurai efek ini salah satunya adalah dengan adanya bank sampah. Hanya saja motivasi untuk para ibu-ibu yang sangat rendah dan teman-teman tentang lingkungan juga masih sangat kurang diminati para ibu-ibu. Mungkin ada tips atau sesuatu yang bisa meningkatkan kepedulian para ibu-ibu. Itu pertanyaan. Baik Bu Mutmainnah, terima kasih jawabannya. Jadi memang masalah ini mungkin awal-awal juga kita di sini kesulitan ya Bu ya. Itu karena mungkin saya juga kemarin itu pernah juga berada di program bank sampah. Selain bank sampah juga ada program seperti menggunakan larva. Itu juga ada program di sini larva yang kita bilang black soldier fly gitu. Nah, tapi kalau untuk bagian minat dari ibu-ibu sekalian, memang yang pertama itu adalah kita edukasi dulu Bu Mutmainnah. Jadi mungkin Baik, teman-teman, maaf ada sedikit kendala dari Bapak Awaludinnya, jadi mohon tunggu sebentar. mohon maaf Mas Saiful terlempar ya. Oh, iya Pak, tidak apa-apa. Berapa udah masuk ya? Mohon maaf tadi sedikit Sudah. terlempar, mungkin karena Iya. jaringan. Baik, jadi Bu Mutmainnah, jadi mungkin kita harus melihat dulu kira-kira nanti bisa tipsnya adalah Bu Mutmainnah dan tim di bagian bank sampah itu bisa memberikan dulu G-form, kira-kira G-form itu artinya isinya adalah yang buat ibu-ibu tidak berpartisipasi itu kira-kira apa gitu. Ya, jadi kita cari dulu penyebab akar masalahnya apa. Kemudian nanti mungkin di situ akan ketemu nih keluh kesah dari ibu-ibu yang kurang partisipasinya, gitu. Kalau misalkan ternyata semua usaha sudah pernah dilakukan, seperti contoh tadi menyambung sebelum tadi putus, kira-kira sampah itu mereka angkut sendiri atau tidak, itu yang pertama. Mungkin kalau misalkan ternyata mereka angkut sendiri, ada sisi mungkin ibu-ibu tersebut, aduh ini jauh nih kayaknya tempat bank sampahnya buat nganterin misalkan. Atau misalkan tidak punya fasilitas untuk memilah-milahnya gitu kan. Bank sampah itu kan intinya memilah gitu. Jadi mungkin tidak ribet nih memilah, jadi akhirnya harus difasilitasi dengan memilah itu cukup dengan memilah sediakan tempat sampah yang berbeda saja gitu. Mungkin disampaikan seperti itu. Atau mungkin yang diharapkan lebih dari ibu-ibu tersebut adalah feedback dari bank sampah itu. Gitu ya. Feedbacknya apa sih kira-kira dari sampah ini, dari bank sampah yang dilakukan ini? Apakah nanti akan ada kegiatan di balik ada kegiatan atau mungkin ada nanti hal-hal yang mungkin tabungan bank sampah, kan biasanya ada tabungan begitu ya Bu Mutmainnah. Apakah tabungan ini diharapkan oleh warga atau tidak? Karena kalau misalkan ternyata tabungan ini diharapkan juga oleh warga, tentu berarti kita harus cari alternatif lain. Tabungannya ini kalau tidak banyak berarti caranya adalah seperti ini gitu. Atau menaikkan
harga daripada sampahnya menjadi lebih tinggi sedikit gitu dengan kerjasama dengan pihak-pihak dinas terkait seperti itu. Jadi sehingga minat dari ibu-ibu di rumah tangga itu lebih tinggi. Jadi memang saran saya kami untuk Bu Mutmainah dan teman-teman yang sudah di organisasi khusus bank sampah itu mungkin berdiskusi terlebih dahulu, kemudian menentukan kira-kira yang menjadi masalah dari kurangnya partisipasi itu apa, sehingga nanti mungkin bisa terjawab. Kalau kami pribadi di sini, yang menjadi masalahnya itu adalah ibu-ibunya itu tidak cukup untuk bahasanya itu malas gitu, Bu Mutmainah. Jadi malas untuk mengantarkan sampahnya, malas untuk memilahnya, sehingga kita petugas-petugas yang akhirnya harus membuat program untuk seperti door to door sampah begitu, Bu Mutmainah. Jadi petugasnya kita mengajak siswa-siswa atau mahasiswa untuk membantu kita di bank sampah, kemudian dijemput di rumahnya masing-masing begitu, agar mereka tidak perlu keluar rumah gitu untuk mengantarkan sampahnya. Kemudian kalau dari segi tadi ekonomi, kita tingkatkan sedikit nominalnya, tapi kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Mungkin itu Bu Mutmainah, Mas Saiful. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Ibu Mutmainah? Ya, sama-sama Bu Mutmainah dan tadi Ibu yang sudah. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak. Ada pertanyaan dari Agung Kurniawan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kantingan project? Apakah itu memiliki dampak yang lebih cenderung ke positif atau dampak negatifnya, Pak? Project apa, Mas Saiful? Maaf. Kantingan project. Itu project yang ada di Kalimantan kurang lebih, Pak. Itu jual beli karbon. Oh, baik-baik. Yang tadi Paul sampaikan ya. Iya. Mohon maaf, tadi Paul pindah ke handphone. Baik. Jadi untuk jual beli karbon itu efektif atau tidak efektif, itu tentu kalau untuk kantingan sendiri, tadi Mas Evan mohon maaf terpotong lagi. Jadi kalau misalkan untuk jual beli itu tentu sangat berkontribusi ya. Sangat berkontribusi untuk ditekannya gas emisi ataupun gas karbon ya. Karena kenapa? Karena setiap negara itu dibatasi penggunaannya seperti itu. Ya, Mas Syeful, Mas Wilda dan teman-teman di sini, Mas Raffi. Jadi semua itu ditekan. Jadi tidak boleh ya. Jadi namanya tidak boleh suatu negara itu punya karbon itu melebihi dari yang ditentukan oleh G20 seperti tadi. Ya, atau aturan-aturan dari dunia. Sehingga yang lebih ini diberikan kepada orang-orang yang mungkin penghasil karbonnya masih rendah. Begitu ya. Kebayang ya. Jadi kalau misalkan tadi untuk penggunaan karbon sendiri untuk US atau China yang tertinggi tadi, ya mungkin mereka itu punya bahan baku untuk melakukan pembakaran yang menghasilkan jejak karbon itu tinggi, sehingga mereka itu tidak mungkin kan mereka itu gunakan semuanya seperti itu. Contoh misalkan kita punya uang banyak nih, Mas Syeful kemarin baru dapat THR mungkin. Jadi kan tidak mungkin uang banyak itu kita gunakan sendiri gitu. Padahal kita dibatasi oleh keluarga. Contoh misalkan orang tua Mas Syeful bilang, pokoknya penggunaan uangnya Mas Syeful hari ini harus cuma hariannya cuma 20.000, tidak boleh lebih dari 20.000. Padahal uang yang dimiliki oleh teman-teman itu bisa 50.000 orang lagi. Mohon maaf, awal. Jadi caranya bisa diberikan ke orang lain seperti itu ya. Gitu. Jadi makanya kenapa ada jual beli karbon, karena
menganggap bahwasanya karbon yang Jadi kalau misalkan, mohon maaf, aduh sering terlempar, mohon maaf. Jadi kalau misalkan lebih dari apa yang ditentukan, maka tentu itu harus kita berikan kepada negara-negara lain, Mas Saiful, begitu. Jadi untuk sementara Indonesia itu penghasil karbon yang luar biasa cukup besar juga ya, sehingga kita harus mengekspor banyak ya. Jadi memberikan banyak karbon kita ataupun bahan-bahan baku yang nanti akan menghasilkan karbon kepada negara-negara lain. Kalau ditanya tadi apakah signifikan nanti usahanya, ya tentu signifikan karena yang kita perjualbelikan itu adalah bahan baku utamanya, Mas Saiful. Ya, jadi contoh misalkan tadi yang Pak Awal sampaikan karbon yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang diperjualbelikan itu adalah bahan karbon yang langsung, gitu ya. Satu. Kenapa awal? Mohon maaf teman-teman, terpental lagi Pak Awal. Jadi mohon ditunggu sebentar. Udah dikonfirmasi ke Pak Awal, Sudi? Sudah. Dimohon tunggu sebentar ya. Ini Bapak Awalnya sedang berusaha masuk lagi. Baik, silakan Mas Saiful. Sudah Mohon maaf, tersambung sebesar-besarnya. kembali, Pak? Iya, sudah tersambung. Mohon maaf ya. Baik, baik. Tadi sampai Berkontribusi ya. Jadi kontribusi ya. jadi tentu itu sangat berkontribusi. Kalau tadi sempat ditanyakan sama teman lainnya, itu sangat berkontribusi karena yang kita perjualbelikan itu bukan kita ya, pemerintah. Jadi yang pemerintah atau Indonesia perjualbelikan itu atau dunia itu adalah bahan baku daripada si gas emisinya itu. Seperti itu, Mas. Baik. Sudah menjawab pertanyaannya, Mas Agung? Baik. Itu dia
pertanyaan dari Mas Agung. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, Pak Awal dari Wildan Asfaro. Ya, silakan Mas Wildan. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Diperkenalkan dulu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi sebulan Maret kemarin itu kan ada program mematikan lampu bersama selama 1 jam ya, Pak. Kalau Betul. nggak salah nama programnya Earth Hour. Betul. Nah, itu ada nggak sih Pak dampak yang terlihat secara langsung atau yang kita rasakan secara langsung dari program itu, Pak? Baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Karena memang mungkin yang Earth Hour itu yang 60 atau 30 menit mematikan lampu itu memang ini emang ada ya efeknya karena tidak secara langsung berdampak gitu Mas Wildan ya. Nah, mungkin secara secara case mungkin bisa Pak Awal bedakan dengan sesuatu yang terlihat mungkin. Jadi waktu kemarin kalau Mas Wildan pernah ingat dan teman-teman di sini itu kita kemarin mengalami yang namanya pandemi COVID ya. Itu tinggi-tingginya di tahun 2020 dan 2021 gitu ya. Nah, ketika kita ada melakukan PSBB atau pembatasan ya, itu jelas terlihat penurunan angka polutannya kan. Seperti itu. Jadi angka polutannya itu sangat terlihat penurunannya secara signifikan. Karena katanya bahkan di Jakartanya sendiri itu turun bisa sampai 20% dari polutan yang terjadi sebelum pandemi COVID. Dan itu sangat berpengaruh bukan cuma di Jakarta atau di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang melakukan yang namanya pembatasan aktivitas, ya transportasi itu juga merasakan hal yang sama. Nah, ketika kita pindahkan case yang tadi transportasi PSBB COVID penurunan polusi kepada case yang mematikan lampu secara bersama-sama pada 1 jam, itu mempengaruhi yang namanya kerja daripada pembangkit listrik, gitu Mas Wildan. Jadi yang ditekan adalah penggunaan listrik yang nanti seperti Pak Awal bilang tadi yang di pembangkit listriknya. Jadi secara tidak langsung ketika kita mematikan lampu itu tidak ada pembangkit listrik yang bekerja pada saat itu. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwasanya industri kelistrikan ya ataupun energi itu adalah industri yang terbesar yang menghasilkan jejak karbon tertinggi di dunia. Itu. Jadi kita beranggapan saja bahwasanya misalkan contoh kita tidak menggunakan mobil ya secara bersama-sama misalkan satu kompleknya Wildan mungkin rumahnya ada sekitaran tetangganya ada 10 tetapi tidak menggunakan transportasi pada hari itu. Jadi di komplek itu memang benar-benar tidak ada karbon yang di udara untuk khusus di komplek itu aja. Ya, jadi mesinnya tidak dinyalakan, akhirnya karbonnya atau emisinya tidak keluar dari mobil, begitu. Jadi listrik juga seperti itu. Jadi kalau kita tidak menyalakan listrik, maka aktivitas di pembangkit listrik itu tidak ada, gitu. Sehingga seperti ada namanya listrik, ada namanya karbon yang dihasilkan, perputaran energi yang dihasilkan di dalam pembangkit listrik tersebut sangat berkurang, bukan tidak ada ya, mungkin pada saat itu berkurang dari yang biasanya. Tapi ketika dinyalakan lagi, langsung tiba-tiba semua menyala, pembangkit listriknya akhirnya bekerja, kemudian karbon atau polutan itu langsung tiba-tiba dibuang ke lingkungan semua. Akhirnya pada saat itu keluar lagi. Tetapi kalau ditanya signifikansinya, Mas Wildan, pada saat 1 jam itu udah lumayan gitu. Pak Awal sampaikan lumayan ya, sangat-sangat, apalagi kalau satu dunia programnya itu disiplin menggunakan program itu. Jadi untuk selama 1 jam ataupun 30 menit ketika semua serentak tidak menggunakan, itu benar-benar kita kayak, bisa tarik nafas selama 1 jam dengan bersih gitu. Karena persentase dari listrik yang tadi Pak Awal bilang sampai 27%, dari 100% 27% itu di bagian pembangkit listrik, itu 27%-nya hilang ya untuk pencemarannya, paling nggak kita sudah dapat oksigen itu 27% diganti dengan oksigen. Ya. Jadi dampaknya sangat signifikan. Ya, jadi kalau misalkan di lingkungan sekolah juga pengen coba untuk bagian khusus di situ, mungkin dirasakannya tidak dirasakan kalau misalkan mau bikin di rumah aja mungkin yang dirasakan sangat kecil ya. Tetapi kalau program yang kemarin itu kan programnya itu mendunia ya, Mas Wildan ya. Ya, jadi programnya mematikannya berbarengan di seluruh dunia dan akhirnya semuanya sama, pembangkit listriknya di semua negaranya diam, akhirnya tidak ada gas emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut.
Mungkin itu dari Pak Awal. Baik, itu dia jawabannya dari Pak Awal. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mas Wildan. Baiklah, berhubung sudah jam setengah 12, Pak Awal, izinkan saya mengakhiri acara inti dari webinar pada siang hari ini. Baiklah, Pak Awal, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat penting bagi kami sebagai murid SMA Iten Nur Hidayah dan teman-teman. Lalu terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di webinar pada hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan masyarakat di sekitar. Baiklah, langsung saja saya akhiri Zoom pada siang hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan Lutfi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebenarnya terima kasih kepada Bapak Awaludin Hidayat Ramli Inaku, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga dapat kita terapkan atau kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata kita. Yuk bersama-sama kita mengurangi jejak karbon yang ada di bumi tercinta kita ini. Terima kasih juga kepada Syekhul Islam Zuhdi yang telah memimpin acara inti pada webinar pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu doa penutup oleh Ananda Raka Dia Aswangga. Kepada Ananda Raka dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu adim. Terima kasih kepada Raka Dia Aswangga yang telah membacakan doa penutup pada acara webinar pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam webinar pagi hari ini. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama untuk dokumentasi acara webinar kelas 10.3 pada pagi hari ini. Kepada para hadirin mungkin bisa menghidupkan kameranya sejenak. Miskal siap? Siap. Oke, masih ada beberapa yang belum menghidupkan kamera. Langsung aja dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Sudah? Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah. Oh, hanya 2 slide ternyata. Baik. Terima kasih kepada
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Ustadz Ustazah yang udah hadir pada webinar kali ini. Sebelum acara pagi hari ini ditutup, saya ingatkan sekali lagi untuk presentasi di link Google Formulir yang telah dibagikan di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Udah. Berhubung di sini sudah azan zuhur, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Demikian rangkaian acara webinar P5 kelas 10-3 pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Ustazah, Bapak Ibu Wali Murid, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar pagi hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika webinar kelas 10-3 ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahannya. Sebelum saya undur diri, saya ingin membacakan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup webinar ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. teman-teman panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin pamit. Ustaz. Ya, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apabila sudah selesai, saya bakal end meeting ya. Terima kasih untuk para hadirin ya.